Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mengenai pertanyaan apa perbedaan antara tilawah, tadarus dan tadabbur, para ikhwah sekalian, yang pertama yang hendaknya kita fahami bahwasanya tiga hal ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Maka kita pun di dalam memahami hal ini harus melihat kepada pengertian-pengertian yang terdapat di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Dan ketika tiga hal ini berhubungan dengan syariat kita, yaitu membaca Al-Quran, maka kita pun harus memahami tiga kata ini dihubungkan dengan apa yang terdapat dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tadarus. Tadarus itu dikatakan dalam Mu'jam al-Ma'ani al-Jami', demikian juga di dalam al-Mu'jamul Wasit, bahwa yang dimaksud dengan tadarus adalah darusahu kullu minhum 'alal akhar. Ketika ada orang bersama dengan yang lain saling mengajarkan. Ini pengertian tadarus, itu saling mengajarkan. Atau ketika ada seorang yang mengajarkan orang lain, ini juga dinamakan dengan tadarus. Jadi tadarus Al-Quran itu lebih tepat dikatakan kalau ada yang sedang saling mengajarkan cara membaca Al-Quran, atau saling memurojaah, ini juga dinamakan dengan tadarus, supaya tidak lupa misalkan. Dan ini mengenai pengertian atau kata tadarus ini terdapat di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, saling mengajarkan satu sama yang lain. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling mengajarkan Al-Quran itu satu dengan yang lainnya. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan disebutkan nama-nama mereka oleh Allah SWT kepada para malaikat. Ini pengertian tadarus. Adapun pengertian tilawah itu, tilawah itu artinya ketika seorang membaca dengan suara, itu dinamakan tilawah. Ini secara bahasa. Adapun jika dihubungkan dengan Al-Quran, maka tilawah adalah yaitu yurattilu Al-Quran Al-Karim. Yurattilu Al-Quran Al-Karim, yaitu mentartilkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke-51, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau ya Rasul satu kitab yang dibacakan kepada mereka, yutla alaihim, dibacakan kepada mereka. Dan tentu Nabi SAW membaca Al-Quran dengan tartil. Dan tilawah ini di dalam syariat kita itu tidak hanya sekedar membaca. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-121, Allah SWT menjelaskan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab itu, sebagian ahli tafsir seperti Qatadah menjelaskan ini adalah Al-Quran.
yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Sehingga Imam Qatadah pun menjelaskan bahwasanya yang dimaksud orang-orang ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya bacaan? Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yatlunahu haqqa tilawati ay yattabi'unahu haqqa tibai. Yaitu mengikuti seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Mengikuti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syams ayat yang kedua, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang datang mengikuti matahari. Talaha sama-sama tilawah. Jadi tilawah itu mengikuti seluruh apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, idza marra bi dzikril jannah sa'alallah al-jannah, bahwasanya Nabi SAW kalau melewati ayat-ayat yang berhubungan dengan surga, maka Nabi SAW akan meminta surga. Dan ketika Nabi SAW melewati ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka, maka Nabi SAW akan meminta perlindungan dari neraka tersebut. Beliau katakan hal ini ketika mengomentari ayat yatlunahu haqqa tilawati. Adapun pengertian tadabbur, itu dikatakan di dalam Lisanul Arab, kamus besar dalam bahasa Arab, bahwasanya tadabbur itu adalah at-tafakkur fihi, merenungi apa yang terkandung dalam hal tersebut. Mencermati, merenungi. Ini adalah pengertian daripada tadabbur. Kita berusaha untuk merenungi dan mengambil faedah dari apa yang sedang kita tadabburi itu. Sehingga Syekh Sa'id Mustafa Ad-Diyab beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran adalah anta alam annaka mukhatab bi kalamillahi ta'ala, engkau mengetahui bahwasanya engkau itu sedang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Bahwasanya ketika ada perintah itu untuk kita. Ketika ada larangan itu larangan untuk kita. Fatusghi lahu bi udhuni qalbik, sehingga kita berusaha untuk memusatkan pendengaran hati kita. Wa tata'ammaluhu bi 'aini fuadik, dan engkau mencermati isi ayat itu dengan mata hatimu. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal itu untukmu, maka sehingga hati ini pun akan benar-benar merenungi dan mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut, sehingga kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Ini masuk di dalam makna at-tadabbur. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang tidak mau, tidak berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungi isi kandungan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ataukah di atas hati mereka ada penutup? Dikatakan oleh Imam Muqatil bahwasanya dikatakan di sini penutup, seolah-olah hati itu memiliki pintu kemudian dikunci, sehingga hidayah itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan tidak ada yang bisa mengangkat kunci ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa senantiasa merenungi, mentadabburi Al-Quranul Karim. Mungkin ini yang bisa ana jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.